Fiji menjalani pertandingan melawan Timnas U20 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Pada pertandingan itu, terjadi insiden adu pukul menjelang permainan berakhir. Insiden itu berawal dari aksi pukulan Pawan Pratap Singh kepada Frankie Misa. Hoki Caraka ikut terprovokasi aksi Pawan Pratap Singh. Akibatnya wasit menghadiahi kartu merah untuk Pawan Pratap Singh dan Hoki Caraka. Fiji kecewa dengan ketidakdisiplinan Timnas U20 Fiji dalam pertandingan melawan Timnas U20 Indonesia. Kami dengan tulus meminta maaf kepada manajemen tim Indonesia, pemain, dan penggemar pada umumnya dari kedua negara atas apa yang terjadi dalam pertandingan tersebut dan yakinlah bahwa tindakan yang tepat telah diambil, tulis pernyataan Fiji. Lebih lanjut, Ketua Fiji, Rajesh Patel akan menindak keras pemainnya yang mencoreng nama baik sepak bola negaranya. Fiji tidak memaafkan perilaku seperti itu dari para pemain nasional kami di tim. Kami akan menindak keras para pemain yang merusak reputasi sepak bola dan negara, kata Patel. Proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia U20 masih terhambat. Pelatih Garuda Muda, Shin Tae-yong, meminta agar dilakukan lebih cepat demi persiapan ke Piala Dunia 2023. TC Timnas U20 sejak awal Februari tak berjalan mulus. Beberapa pemain ditahan klub, hingga Shin Tae-yong sampai mengeluh persiapannya tak maksimal. Naturalisasi pemain menjadi salah satu jalan yang dipilih Shin Tae-yong untuk mendapatkan pemain. Sejauh ini, Ivar Jerner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang sudah menjalani proses. Kabarnya, berkas ketiganya masih di meja Kemensetnek. Memang proses naturalisasi U20 sedikit terlambat dan saya mohon perhatiannya dari Pak Presiden. 3 pemain ini harus cepat bergabung barulah kita membuat tim yang baik. Jujur sampai saat ini memang sangat kurang waktunya buat membuat tim yang baik, kata Shin Tae-yong selepas laga dengan Fiji dalam sesi jumpa pers. Jadi, saya mohon pada wartawan di sini agar menjadi perhatian lebih dari sekarang dan ada juga perhatian dari Pak Presiden dan Menpora terhadap Piala Dunia U20 memohon sekali kepada para pihak agar cepat menaturalisasi, prosesnya cepat, baru bisa membuat tim yang baik, kata dia menambahkan. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan bakal membangun training center Timnas Indonesia karena ada dana bantuan dari FIFA. Hal itu diungkapkan Erick dalam jumpa pers setelah rapat Komite Eksekutif Exco PSSI di GBK Arena, Sabtu tanggal 18 Februari. Untuk pembangunan ini PSSI akan membentuk Komite Ad Hoc Infrastruktur. Hari ini kami memutuskan membentuk Komite Ad Hoc Infrastruktur. Karena kenapa? Penting sekali membangun yang namanya training center buat Timnas Indonesia, kata Erick. Insya Allah minggu depan kami akan mengirimkan tim untuk mulai melihat tanahnya. Dan ini juga bagian komitmen kami membangun training center bersama, ucap Menteri BUMN ini. Erick Thohir juga meyakini jika ada kemauan keras dari PSSI, hal ini akan bisa diwujudkan. Mengingat saat ini PSSI dalam kendalinya, TC akan menjadi prioritas. Insya Allah kalau memang kita serius, tahun depan training center ini sudah paling tidak punya 4 lapangan latihan dan mungkin juga tempat TC para atlet, ucapnya menjelaskan. Timnas Indonesia U20 mengawali turnamen mini internasional dengan bantai Fiji, 4-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Ternyata, pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong masih belum puas. 4 gol kemenangan Timnas Indonesia U20 dalam pertandingan itu dicetak oleh Arhan Fikri pada menit 35, Kakang Rudianto pada menit 50, Reza Aditya pada menit 60, dan Hoki Caraka pada menit 86. Meski tim asuhannya meraih kemenangan telak, pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong belum puas. Memang secara skor kami ini menang telak, 4-0. Bisa saja dengan skor itu saya terlihat puas, tapi kalau bicara ekspektasi, saya tidak puas dengan performa tim malam ini, kata Shin Tae-yong usai pertandingan. Dengan kualitas seperti ini, kita tidak akan bisa bersaing dengan baik di Piala Asia, ia menambahkan.